Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Syekhuna Sulaiman Ibn Salimullah Ar-Ruhaili menyebutkan bahwasanya disebutkan tazkiyah sebelum ta'lim karena at-tazkiyah itu kal mumahhid, sebagai pijakan pondasi untuk mengambil faedah ilmu, lil istifadati minal ilmi. Kemudian dia mengatakan, wa man lam yakun dza adabin falan yantafi'a bil ilmi walan yanfa'a bil ilmi. Siapa yang tidak memiliki adab, dia tidak akan mengambil faedah dari ilmu itu. Nah, ini talib ilm ketika menuntut ilmu, adab itu didahulukan, tazkiyah itu didahulukan. Bagaimana menghadapi ustadznya, demikian pula beradab di rumah dengan orang tua yang lebih tua. Adab ini qabla at-tazkiyah, qabla at-ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal di majelis ilmu di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, yang mana kita senantiasa memohon taufiknya agar dimudahkan dalam beramal dengan ilmu yang kita dapat, dan juga kita dimudahkan dalam melakukan tazkiyatun nufus, serta kita diwafatkan di atas as-sunnah, di atas Islam was-sunnah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan bahasan manhajus salaf fi tazkiyatun nufus, bab yang kelima, dan insyaallah kita akan lanjutkan bab yang keenam. Bab yang kelima ini tentang adzam, celaan, tercelanya siapa yang ibadah di atas kejahilan. Telah dijelaskan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Hadid ayat 27, ibadah sebagian taifah, sebagian kelompok yang melakukan ibadah tanpa ada ketentuan syariat Allah Azza wa Jal. Artinya ibadah mereka di atas kejahilan, meskipun mereka mengatakan kami tidak menginginkan kecuali keridhaan Allah. Nah, ini surat Al-Hadid ayat 27 mengingatkan agar kita tidak ibadah kepada Allah kecuali di atas ilmu. Lalu apa hubungan dengan tazkiyatun nafs? Hubungannya sangat erat sekali, bahwasanya tazkiyatun nufus adalah satu proses dalam memperbaiki jiwa, hati, yaitu dengan ibadah-ibadah kepada Allah, dengan menjalankan perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangannya. Yang pasti dengan ilmu, di atas ilmu, qala Allah wa qala Rasul. Kemudian hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dijelaskan di sana perbedaan fikihnya ahlul ilmi, kefahaman seorang ulama dan
kefahaman fikihnya ahli ibadah. Jadi tidaklah sama. Mengapa? Karena ahlul ilmi mereka dilandasi atas ilmu. Dilandasi atas ilmu. Adapun al-ubbad kebanyakannya tidak dilandasi atas ilmu. Yang afdal adalah ahli ibadah namun dia di atas ilmu. Al-alim al-abid, orang yang berilmu dan dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu hadis yang membunuh 99 jiwa. Kemudian dia menanya kepada seorang rahib ahli ibadah. Rahib ahli ibadah. Dia ahli ibadah, namun tidak memiliki ilmu yang mendalam. Tidak memiliki ilmu. Kemudian dia mengatakan ketika dia tanya bahwasanya apakah bagi seorang yang membunuh 99 jiwa taubat? Dia mengatakan tidak. Kemudian dibunuh. Ketika datang kepada seorang alim, ketika ditanya apakah boleh seorang taubat setelah membunuh 100, al-alim tadi mengatakan siapa yang mencegahnya dia dengan taubat? Tidak ada yang menghalangi dia dengan taubat. Inilah fikih ahlul ilmi. Dan telah dijelaskan bahwasanya apapun kesalahan manusia, bahkan ketika seorang menyekutukan Allah, kemudian dia taubat kepada Allah, taubat dengan taubat yang sebenarnya, maka dia akan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pintu taubah terbuka bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan ketentuan taubat an-nasuh, taubat an-nasuha. Kemudian yang telah kita sampaikan pula ucapan Ibnu Sirin rahimahullahu taala, inna qauman tarakul ilma. Ini hati-hati, penuntut ilmu jangan sampai meninggalkan ilmu. Jangan sampai meninggalkan ilmu. Ilmu qala Allah wa qala Rasul. Sesungguhnya suatu kaum ketika meninggalkan ilmu agama, fattakhadhu mahariba wa sallu fiha wa shamu, kemudian menjadikan mihrab yang kemudian dia ibadah di situ, salat, puasa, jadi ibadah di situ. Hatta yabisa jildu ahadihim an ala 'adamihi summa khalafu sunnata fahalaku. Nah ini syahid di sini, mereka menyelisihi sunnah, menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka ibadah sampai katakanlah sampai kurus karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun menyelisihi sunnah, fahalaku, mereka akan binasa. Fala wallahi alladhi la ilaha ghairu ma amila amilun qattun ala jahlin illa kana ma yufsidu minhu aktsaru mimma yuslih. Demi Allah, kata Ibnu Sirin, alladzi la ilaha ghairuh, yang tiada ilah selainnya, tiada ilah yang hak. Jadi tiada ilah yang hak kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Karena banyak sekali ilah
yang disembah selain Allah, namun batil. Al-haq, al-ilahul haq wallah azza wa jal. Ma amila amilun qad, tidaklah seorang mengamalkan amalan ala jahlin, di atas kejahilan, tanpa ilmu, illa kana ma yufsidu minhu aktsaru mimma yuslih, kecuali dia akan membuat kerusakan lebih banyak daripada memperbaiki. Ini bahaya, dampak dari amalan ibadah di atas kejahilan. Yufsid aktsar mimma yuslih. Wa qala al-imam Malik, inna qauman ibtaghaw al-ibadata wa adaa'u al-ilma fakharaju ala ummati Muhammadin bi asyafihim walau ibtaghaw al-ilma lahajazahum an dhalik. Subhanallah, apa yang dikatakan oleh Imam Malik ini banyak kita jumpai, kita lihat sebetulnya. Kalau antum perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Malik, inna qauman ibtaghawul ibadata wa adaul ilm. Sungguhnya kaum yang hanya ibadah dan meninggalkan ilmu agama. Tanpa ilmu mereka akan keluar, fakharaju ala ummati Muhammad. Ini yang dimaksud kaum Khawarij sebetulnya. Mereka bahkan sahabat disifati dalam sebuah riwayat itu, mereka ini kalian tidak akan bisa menyaingi ibadahnya mereka. Ibadah mereka Masya Allah, kalian tidak bisa menandinginya gitu. Namun mereka tidak dilandasi atas ilmu, sehingga mudah untuk disulut. Dikasih satu masalah langsung ibadahnya Masya Allah. Fakharaju ala ummati Muhammad biasyafihim. Mereka keluar dari barisan umat Muhammad dengan pedangnya, menghunuskan pedang. Walau ibtaghawul ilma, andaikan saja mereka mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama, lahajazahum an dalik, ilmu itu akan mencegah mereka dari hal-hal itu. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik ini banyak kita jumpai. Banyak kadang sebagian anas karena hamasnya, semangatnya tanpa dasar ilmu melakukan hal-hal yang walaupun dia ahli ibadah. Ini bahayanya meninggalkan ilmu. Jadi ilmu ini amatlah penting. Bekal kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah, bekal kita dalam menjalani kehidupan. Ilmu qala Allah wa qala Rasul, baik itu ilmu tentang akidah khususnya, al-manhaj, kemudian juga muamalah sesama manusia dipelajari. Kuatkan akidahnya, kuatkan manhajnya. Kalau tidak dibekali akidahnya, manhajnya, ya ibadahnya Masya Allah, tapi akidahnya nyimpang, waliyadzubillah, manhajnya menyimpang, waliyadzubillah. Demikian pula muamalah, bekali dengan ilmu, akhlak di atas ilmu. Ilmu ini mencakup. Jadi jangan difahami, oh ilmu tentang sholat, saya sudah sholat, alhamdulillah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi. Bukan hanya itu. Yang dimaksud ilmu di sini wa adaul ilma, ilmu yang luas sekali. Ilmu tentang Allah Azza wa Jal, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-rububiyah, tauhid al-asma' was sifat. Ini ilmu.
ilmu tentang manhaj, bagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam bermuamalah dengan penguasa, bagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi fitnah, bagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam segala hal. Sehingga apapun yang dihadapi atas ilmu dan ilmu. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Malik, kalau kita perhatikan banyak di waqi'ul ummah. Makanya bekali ilmu din yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah, aqidah, manhaj, muamalah dan yang lainnya. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullah, wal jahlu bil ulumin nafi'ati akbaru a'iq wa a'zamu mani'in minal wusuli ilal haqa'iqis sahihati wal akhlaqil jamilati. Naam. Ibn Sa'di mengatakan al jahl bil ulumi an-nafi'ah, kejahilan terhadap ilmu an-nafi'. Ulum an-nafi'ah di sini masuk dalamnya ilmu aqidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak dan semuanya nantinya. Ulum an-nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat banyak sekali nantinya. Ulumuddin, ilmu-ilmu agama semuanya nafi'ah. Wal jahl bil ulumin nafi'ah akbaru a'iq. Jadi kejahilan terhadap ilmu yang bermanfaat akbaru a'iq merupakan penghalang yang paling besar. Wa a'zamu mani'in minal wusuli ilal haqa'iqis sahihah. Dan pencegah yang paling besar untuk sampai kepada haqa'iq as-sahihah. Haqa'iq as-sahihah ini hakikat yang benar, baik tentang Allah misalkan. Ditanya Allah di mana? Allah fawqas sama, ala arsyihi istawa. Nah, ini kan ilmu. Dalilnya mana? Kada wa kada. Allah Azza wa Jalla indahu nusbit annahu lahu saq. Allah memiliki saq, kita tetapkan. Ini juga ilmu. Min aina daliluhu kada wa kada. Ini tentang akidah. Demikian pula tentang ibadah, demikian pula tentang muamalah, demikian pula tentang yang lainnya. Wal akhlaqil jamilah. Jadi kejahilan itu mencegah, kejahilan terhadap ilmu-ilmu yang manfaat ini akan suatu penghalang yang terbesar untuk sampai kepada haqa'iq as-sahihah, kepada hakikat-hakikat yang benar dan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang bagus. Jadi kesimpulannya bab yang kelima ini, iyyakum wal jahl fi ta'abbud lillah azza wa jalla. Iyyakum, hati-hati kalian dari kejahilan. Hati-hati kalian dari kejahilan. Wa alaikum bil ilmi wa alaikum bil ulumin nafi'ah. Hendaknya kalian menjaga, mempelajari ilmu-ilmu yang nafi'ah. Jadi kajian-kajian ini, kajian tentang sirah nabawiyah, kajian tentang akidah, kajian tentang tazkiyatun nafas, kajian tentang fiqh. Ini kan ulum an-nafi'ah. Ini semuanya adalah ulum an-nafi'ah. Kajian tentang Al-Quran, ini semua adalah ulum an-nafi'ah. Wa kadzarik at-tullab, khasatan tullab Jami'at Ali bin Abi Thalib, pelajari apa yang telah disampaikan dalam kurikulumnya. Semuanya ulum an-nafi'ah biidznillah azza wa jalla. Baik,
Tsumma qala muallif fihi fawaid. Adapun fawaid dari bab yang kelima ini disebutkan ada 9. Yang pertama, al-farqu baina fiqhil ulama'i wa fiqhil ubadi bila ilmin. Ini yang pertama diambil dari kisah seorang yang membunuh 99 jiwa, kemudian ingin taubat, datang kepada pendeta, kemudian dibunuh ketika tidak ada baginya taubat. Ini adalah fikihnya abid, fikihnya ahli ibadah tanpa ilmu. Adapun fikih al-ulama, ketika datang kepada seorang alim, dia ditanya, apakah ada penghalang antara aku dengan taubat? Tidak ada. Tidak ada penghalang. Ini fikih al-alim. Ats-tsaniyah, bayanu ma yusmiruhu fiqhul ulama wa ma yusmiruhu fiqhul ubad bila ilmin. Hasil atau buah asar ya. Jadi fikihnya ulama akan menghasilkan yang baik. Fikihnya ubad tanpa ilmu ini akan nampak hasilnya yaitu yang jelek. Dan di akhir zaman nantinya akan ada al-jahalah, sekelompok orang yang bodoh yang ketika ditanya mereka dhallu wa adhallu. Al-ulama wa thalithatu hum al-marja'. Al-ulama humul marja' dunal ubbad aw man yatashabbahu bihim wa laysa minhum. Bahwasanya al-ulama adalah tempat rujukan. Mereka adalah tempat rujukan. Al-ulama yang menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, qala sahabah adalah tempat rujukan. Sebagaimana yang telah antum ketahui, walaupun mereka telah meninggal, tapi tetap Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah, Al-Allamah Ibn Utsaimin, Al-Allamah Al-Albani rahimahumullah, walaupun telah wafat, nama mereka masih harum. Bahkan ajar mereka masih sampai kepada mereka dengan tulisan-tulisan yang dibaca oleh tullaba ilmin. Jadi ulama ini marja', tempat rujukan dunal ubad. Tapi kalau ahli ibadah bukan rujukan nantinya. Au man yatashabbahu bihim wa laysa minhum, atau siapa yang menyerupai dengan mereka tapi bukan dari mereka. Maksudnya ya ta'alam, menganggap dia alim padahal dia bukan ahlul ilmi. Ar-rabi'atu al-ilmu huwa at-tariqul wahidu al-muwassilu ila al-ubudiyyati as-sahihati wat-tazkiyati an-nafi'ati. Ilmu adalah satu-satunya jalan, dan yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu din. Ilmu ini adalah satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan hamba kepada peribadatan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, ketika seorang mengetahui tentang akidah bahwasanya Allah Azza wa Jalla wal ma'budul haq, Allah satu-satunya yang ilah yang hak untuk diibadahi, dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dia pasti akan ibadah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, istighatsah kepada Allah, dan yang lainnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena dia tahu hak-hak Allah Azza wa Jalla dan kewajiban hamba manusia itu apa. Jadi ilmu itu adalah jalan satu-satunya yang bisa menyampaikan hamba kepada ibadah yang benar kepada Allah
Demikian pula dalam tazkiyah an-nafi'ah, dalam tazkiyatun nafs itu sangat manfaat sekali ilmu. Dengan ilmu dia ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tidak melakukan hal-hal yang diada-adakan. Karena banyak sekali mereka menginginkan tazkiyatun nafs, tapi dengan tata cara yang tidak dituntunkan, disunnahkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah itu banyak, sehingga terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan. Yang kelima, atharul ilmi fi hajzi sahibihi an mawatinil halakah. Pengaruh ilmu, buah dari ilmu itu bisa mencegah sahibahu, hajzi sahibihi, bisa mencegah penuntut ilmu, pelaku ilmu itu dari tempat-tempat kebinasaan. Naam. Seorang atas dasar ilmu dia akan melakukan sesuai dengan ilmunya, dia tidak akan terjatuh kepada mawatin al-halakah. Dia tidak jatuh kepada kesyirikan biidznillah azza wajal. Dia tidak jatuh kepada hal-hal yang muhdats. Dia tidak jatuh kepada hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan biidznillah azza wajal. Namun sekali lagi yang senantiasa kita sampaikan, janganlah al-muslim al-mu'min ya'tamid ala nafsih, mengandalkan dirinya, kembalikan kepada Allah azza wajal. Janganlah sampai zallah, janganlah sampai kita tergelincir dengan ilmu kita. Bagaimana? Dengan kita senantiasa berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah azza wajal taufiknya, berlindung kepada Allah azza wajal dari zallah, ketergelinciran. Pada kesempatan yang lalu saya tanyakan tentang doa itu ya. Ada yang jawab belum ya? Doa yang tentang bukan apa? Bukan. Mau jawab? Saya tiba-tiba ingat itu. Doa ketika antum keluar rumah, masalahnya kalian bukan keluar rumah sih, keluar sakan, asrama ya. Ya mungkin, saya bukan keluar rumah, keluar sakan, jadi nggak baca doa. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min an udhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajala aw yujhal alai. Itu kan di situ kan ada lafaz kejahilan. Karena kalian keluarnya dari sakan, bukan dari rumah ya. Sehingga tidak membaca doa itu. Lah, baca aja, tidak masalah. Insyaallah wahid. Allahumma inni a'udzubika bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Naam. Kemudian ada kelanjutan, ya Allahumma inni a'udzubika min an udhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlim aw udlam aw ujhala aw yujhala alayya. Tidak berlaku bodoh atau dibodoh-bodohi. Jadi kita berlindung ketika kita keluar rumah, kita berlindung kepada Allah azza wajalla. Makanya senantiasa al-mu'min, al-muslim, dan kalau diperhatikan ya ikhwah, kalau antum perhatikan kegiatan al-muslim, al-mu'min sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, baik mulai bangun tidur, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain, semuanya iktimat kepada Allah azza wajalla. Sampai mau tidur kembali semuanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kembali kepada supaya muslim al-mu'min menggantungkan kepada Allah azza wa jalla. Baik, as-sadisah, yang keenam, awaqib at-ta'abbud ala jahl, akibat ibadah di atas kejahilan, yaitu apa? Penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Itu kalau ibadah di atas kejahilan. As-sabi'ah, anna asy-syar'a lamma raghaba fil ilmi bayyana amthilatan li khuturatil jahli 'alal ibad. Jadi sesungguhnya syariat Allah
Islam ketika raghaba fil ilmi, menganjurkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, dan cukuplah ayat yang menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cukuplah ayat ini keutamaan bagi penuntut ilmu. Bagi penuntut ilmu Allah akan meninggikan derajat penuntut ilmu. Bayyana amsilatan li khuturatil jahl al-ibad. Demikian pula syariat menjelaskan contoh-contoh bahayanya kejahilan atas hamba. Mana contohnya? Kisah seorang yang membunuh 99 jiwa. Ketika seorang rahib tadi, ahli ibadah, mengatakan tidak ada hak untuk taubat, tidak ada taubat baginya, maka dibunuh sekali. Ats-tsamina kullu tazkiyatin lam tu'assas 'alal ilmi fala khaira fiha. Setiap tazkiyatun nafas yang tidak dibangun di atas ilmu, maka tidak ada baiknya sama sekali. Tidak ada baiknya sama sekali. Masalah yang ke-9 al-akhir, al-hadar minal manahij allati la tahtammu bil ilmi syar'i wala bisilati bil ulama ar-rabbaniyin. Hati-hati dari manhaj yang tidak mementingkan ilmu agama. Hati-hati dari manhaj yang tidak mementingkan ilmu agama, wala bisilati bil ulama. Demikian pula yang tidak menganjurkan untuk kembali kepada ulama ar-rabbaniyin. Semuanya difahami dengan tekstualnya demikian. Kembalikan kepada ulama, kembalikan kepada ahlul ilmi. Hal ini diambil dari mana? Ucapan Al-Imam Malik tadi telah jelas. Inna qauman ibtaghaw al-ibadata wa wada'u al-ilma faharaju ala ummati Muhammad bi asyafihim. Suatu kaum yang dia ibadah kepada Allah, Masya Allah, mengesampingkan ilmu, mereka keluar dari umat Muhammad dengan menghunuskan pedangnya. Limada? Al-jahl, kejahilan. Al-Khawarij, mereka ibadahnya tahqiru salatakum fi salatihim. Salat kalian tidak bisa dibandingkan dengan salatnya mereka. Ibadahnya, namun mereka terjatuh kepada penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj yang fatal sekali. Mengapa? Tidak didasari atas ilmu al-mabni al-sahaba, al-mabni ala fahmi as-salafus salih. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain kalau kita mau contohkan. Baik, kemudian kita tambahkan sedikit bab yang ke-6. Ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya telah kita jelaskan. Bab yang ke-6, bab da'wati ila tazkiyatin nufus min maqasidi bi'satir rusul. Jadi bab tentang ad-da'wa ila tazkiyatin nufus, bahwasanya ajakan kepada tazkiyatin nufus ini adalah tujuan diutusnya utusan-utusan Allah. Jadi seruan kepada tazkiyatin nufus ini adalah tujuan diutusnya semua utusan Allah. Allah Azza wa Jalla mengutus utusannya yang pertama siapa? Ar-Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Ahsan. Nuh alaihissalam adalah utusan Allah yang pertama. Mengajak kaumnya untuk ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tazkiyatun nufus.
Ustaz itu kan mengajak kepada tauhid. Akan dijelaskan oleh muallif bahwasanya tazkiyatun nafs itu yang asas tazkiyatun nafs adalah mengajak kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Pondasi tazkiyatun nafs adalah menyerukan kepada tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian utusan-utusan Allah yang lain semua mengajak kepada tazkiyatun nufus. Makanya disebutkan di sini 2 ayat oleh muallif yang sebagai dalil bahwasanya utusan Allah, semua utusan Allah menyeru kepada tazkiyatun nufus. Maksudnya tazkiyatun nufus, seruan kepada tazkiyatun nufus adalah tujuan dari diutusnya utusan Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kemudian ayat yang kedua, wa qala Allah Ta'ala hikayatan an nabiyhi Ibrahim Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Pada ayat yang pertama surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla menegaskan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi rasulan, seorang utusan dari mereka, yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nah ini ayat ini sebetulnya saya ingat sudah kita bahas pada bab yang keempat. Bab yang keempat itu ada hubungan dengan ayat ini juga, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Utusan Allah membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengajak kepada tazkiyatun nafs, mengajak kepada mempelajari Alkitab wal hikmah, demikian pula sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Ahl jahiliyah, kaumnya Nuh dan yang lainnya, semua dalam kesesatan yang nyata sebelumnya. Wa qala Allah Ta'ala hikayatan an nabiyhi, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, mengkisahkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kata Ibrahim alaihissalam, ib'ats fihim rasulan, bangkitkan, utuslah di tengah mereka, di tengah kaum keturunannya nanti, fihim rasulan, utuslah pada mereka itu utusanmu, utusan Allah, minhum, di antara dari mereka, yatlu alaihim ayatik, yang membacakan atas mereka itu ayat-ayat Engkau ya Allah, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah, melakukan tazkiyah mereka, untuk mereka, innaka antal azizul hakim. Kalau kita lihat 2 ayat ini, dan telah kita sampaikan bahwasanya di banyak ayat, di beberapa ayat, di banyak ayat, ada 2 atau 3 ayat, itu Allah mendahulukan tazkiyah. Sebagaimana surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 151, kemudian di surat Ali Imran ayat 164, Allah sebutkan tazkiyah dahulu, kemudian taklim. Syekhuna Sulaiman Ibn Salimullah Ar-Ruhaili menyebutkan bahwasanya disebutkan tazkiyah
sebelum ta'lim, karena at-tazkiyah itu kal mumahhid, sebagai pijakan pondasi untuk mengambil faedah ilmu, lil istifadati minal ilmi. Kemudian dia mengatakan, wa man lam yakun dha adabin falan yantafi'a bil ilmi walan yanfa'a bil ilmi. Siapa yang tidak memiliki adab, dia tidak akan mengambil faedah dari ilmu itu. Nah, ini talib ilim ketika menuntut ilmu, adab itu didahulukan, tazkiyah itu didahulukan. Bagaimana menghadapi ustadznya, demikian pula beradab di rumah dengan orang tua yang lebih tua. Adab ini qabla at-tazkiyah, qabla at-ta'lim. Dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Salimullah Al-Ruhaili hafizahullah. Jadi kalau tidak akan terbalik nantinya. Bal yanaqsayan aqis al-amr fa badala an yaj'al al-ilmu nuran yustada'u bihi sayaj'alul ilma naran takhriq wa tafarraq. Jadi kalau talib ilim, penuntut ilmu tidak mendahulukan tazkiyah, bisa jadi ilmu itu tidak membuahkan, tidak menjadikan cahaya bagi dia, malah bisa menjadikan api yang membakarnya. Jadi adab didahulukan, at-tazkiyah didahulukan sebelum at-ta'lim. Dan didahulukannya tazkiyah qabla ta'lim ini mengandung faedah. Ya, faedahnya sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman. Lalu bagaimana dengan ayat yang kedua? Ayat yang doa. Nah, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di situ, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Kalau disebutkan dalam doa itu kan taklim dahulu sebelum tazkiyah. Yaqulu ahadu al-kutab, salah seorang penulis menjelaskan tentang ayat ini bagus, bahwasanya ad-da'i ini kan doanya Ibrahim alaihissalam, permohonan Ibrahim dan Ismail kepada Allah Azza wa Jal, yang mana di sini menunjukkan bahwasanya ihtimam ad-da'i, hendaknya semangat ataupun ihtimam ad-da'i yang bagi an yakuna ta'lim wa tabyin linnas. Jadi hendaknya ad-da'i ilallah. Demikian pula al-anbiya. Ad-da'i ilallah itu memiliki tugas menyampaikan. Jadi dia menyampaikan, menjelaskan kepada manusia al-haq. Adapun tazkiyah, taufik minallah biyadillah azza wa jalla. At-tazkiyah biyadillah azza wa jalla. Inna tazkiyah laisa bimakduri. Antum al-an tata'alam tazkiyah huna. Apakah kemudian langsung bisa berubah suatu, bisa biyadillah azza wa jalla. Tazkiyah biyadillah azza wa jalla. Nah, makanya ada satu masalah yang penting yang disebutkan oleh Syekhuna Ibrahim bin Amir Ruhaili, bagus sekali. Masalah apakah tazkiyatun nafas itu fi'lul abdi atau fi'lul rabb? Apakah tazkiyatun nafas itu perbuatan hamba atau perbuatan Allah Azza wa Jalla? Hati muhimmah jiddan. Hati muhimmah. Ikhtalafa ulama fi qawlihi ta'ala qad aflaha man zakkaha.
Memang ahlul ilmi ikhtalaf fi hadhil ayah. Sungguh beruntung siapa yang mensucikannya. Zakkaha ini fa'ilnya siapa? Rabb atau al-abd gitu loh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan ucapan yang bagus sekali. Ibn Taimiyah merojihkan, menguatkan bahwasanya tazkiyatun nafas itu adalah perbuatan hamba dan yaitu perbuatan hamba dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun lakin la yanbaghi an yutanasa anna tazkiyatal abdi li nafsihi ya bitaufiqillah. Jadi tazkiyatun nafas itu hakikatnya perbuatan hamba ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah, sholat, puasa, menjalankan amalan-amalan yang lain, menjauhi maksiat Allah. Ini adalah fi'lul abdi, usaha perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba ini jangan lupa, ketika hamba melakukan demikian, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, jangan dilupakan ini semua taufik minallah. Wadih wala ikhwan. Laula taufik minallah azza wa jal tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud laula taufik minallah azza wa jal. Makanya Allah azza wa jal menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Jika bukan karunia Allah atas kalian dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidaklah ada di antara kalian yang bisa melakukan tazkiyah sama sekali. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mentazkiyah. Maksudnya apa? Yang memudahkan, memberikan taufik. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan. Sebaliknya juga, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi jangan lupa taufik minallah azza wa jalla. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang senantiasa kita mohonkan, apa doanya? Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi laula taufik minallah, kalau bukan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan bisa kumpul kayak demikian ini. Al-hidayah biadillah Azza wa Jalla. Jadi doa Ibrahim alaihissalam yang disebutkan di situ, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi tugasnya anbiya, tugasnya al-ulama, tugasnya da'i ilallah, menyampaikan al-haq, menyampaikan hidayah al-bayan. Hidayah itu taufik biadillah azza wa jalla. Ketika seorang itu mengikuti hidayah, melakukan tazkiyatun nafas, hakikatnya Allah memberikan taufik kepadanya, kemudahan untuk tazkiyatun nafas. Jadi senantiasa al-mu'min, al-muslim, al-mu'mina, al-muslimah gantungkan kepada Allah azza wa jalla. Dalam kita ibadah kepada Allah, kita senantiasa memohon kepada Allah. Dalam kita melakukan tazkiyatun nafas, kita senantiasa memohon kepada Allah. Tapi bukan kemudian kita menggantungkan kepada Allah, kita duduk begitu saja, tidak ada usaha, tidak ada upaya.
ya tetap kita upaya mempelajari ilmu, kita upaya meningkatkan ketaatan kepada Allah, itu tetap. Jadi kita menggantungkan kepada Allah artinya apa? Ya tetap amalan yang mesti, kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, kita lakukan. Kewajiban sebagai orang tua, kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai, maksudnya terhadap orang tua, kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, ya tetap dilakukan kewajiban-kewajibannya, dan senantiasa bergantung kepada Allah, memohon kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Baik, jadi insyaallah ini bab ad-da'wah ila tazkiyatin nufus min maqasid bi'satir rusul, insyaallah kita akan sambung di pekan yang akan datang. Di selanjutnya hadis Nabi SAW dan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kita sekali lagi senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang membolak-balikkan hati, agar hati kita dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan berdoa, memohon kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lakukan selanjutnya kita gantungkan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah kemudahannya. Inilah al-mu'min, inilah al-muslim. Setelah ibadah, isti'anah kepada Allah dan ibadah kepadanya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Baik, kita cukupkan bahasan kita malam ini. Semoga kita dimudahkan untuk melanjutkannya di pekan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.